Nah, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putuayu Budiarini, NIM 19153231119. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang uji kompetensi dan sertifikasi grafik desain. Jadi di sini yang pertama saya jelaskan adalah pengertian grafik desain. Adalah proses komunikasi yang menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Desainer grafis membuat dan mengkombinasikan simbol, gambar, dan teks untuk membentuk representasi, gagasan, dan pesan secara visual. Desainer grafis menggunakan teknik tipografi, seni rupa, dan tata letak halaman untuk membuat komposisi visual. Penggunaan umum dari desain grafis adalah seperti desain perusahaan, logo dan merek, desain editorial, majalah, surat kabar, dan buku, desain lingkungan, periklanan, desain web, desain komunikasi, dan kemasan produk. Jadi yang selanjutnya, persyaratan dasar permohonan sertifikasi. Yang pertama, minimal telah menyelesaikan pendidikan diploma 3 atau sederajat. Yang kedua, memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada klaster graphic design. Yang ketiga, setelah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan klaster graphic design minimal 1 tahun secara berkelanjutan. Persyaratan sertifikasi. Melengkapi isian formulir permohonan dan formulir asesmen, menyerahkan persyaratan uji kompetensi. Yang pertama, pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar, kopi identitas diri, KTP, SIM, atau KK, kopi ijazah terakhir, atau transkrip nilai, kopi sertifikat relevan dengan klaster grafik desain, bila ada, CV pengalaman kerja yang relevan dengan klaster grafik desain, bila ada, portofolio yang relevan dengan klaster grafik desain, bila ada. Selanjutnya, hak permohonan sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat. Yang pertama, memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Yang kedua, mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan tentang kesempatan untuk menyatakan dengan alasan permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional. Yang keempat, memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi. Yang kelima, memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten. Yang keenam, menggunakan sertifikasi untuk promosi diri sebagai ahli dalam desain. Selanjutnya, kewajiban pemegang sertifikat. Yang pertama, melaksanakan keprofesian di bidang klaster graphic design. Yang kedua, menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen. Menjamin bahwa sertifikasi kompetensi tidak disalahgunakan. Yang keempat, menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi. Yang kelima, menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat bertanggung jawab. Yang keenam, melaporkan rekaman kegiatan sesuai klaster graphic design setiap 7. Membayar biaya sertifikasi. Proses sertifikasi. Yang pertama, calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK, tempat uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh LSPTIK Indonesia atau langsung melalui SPTIK Indonesia. Nomor 2, calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan dan formulir asesmen mandiri serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi. Nomor 3, calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi. Nomor 4, asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksana uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nomor 5, setelah proses uji kompetensi, asesor merekomendasikan keputusan kompeten. Nomor 6, LSP
TIK Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi klaster grafik desain rincian unit kompetensi. Jadi yang pertama, kode unit, judul unitnya mengaplikasikan prinsip dasar desain. Yang kedua, menerapkan prinsip dasar komunikasi. Yang ketiga, menerapkan desain bright. Yang keempat, mengoperasikan perangkat lunak desain. Yang kelima, menciptakan karya desain. Selanjutnya, alasan mengapa memilih desain grafis. Jadi alasan saya yaitu yang pertama, banyak lowongan pekerjaan untuk lulusan desain grafis. Menjadi seorang desain grafis tentunya amat mudah menemukan pekerjaan, sebab banyak perusahaan di bidang kreatif membutuhkan keahlian di bidang desain grafis. Perusahaan itu mulai dari perusahaan media massa, agensi periklanan, production house, hingga penerbit buku. Yang kedua, banyak potensi mendapatkan pendapatan saat masih mahasiswa. Menjadi mahasiswa desain grafis memiliki beberapa keuntungan. Salah satu keuntungan yang paling sering dirasakan ialah mampu mendapatkan pendapatan tambahan uang saku. Selanjutnya, prospek kerja. Perubahan teknologi selain mempengaruhi perubahan pola pikir dan juga mempengaruhi tingkat kebutuhan suatu pekerjaan, salah satunya adalah sebagai seorang desainer grafis. Bekerja atau belajar sebagai seorang desainer grafis, banyak hal yang dipelajari seperti ilmu periklanan, marketing, sosial, grafis, seni, fotografi, animasi, bahkan coding. Sehingga banyak prospek usaha yang bisa kamu masuki dengan menjadi desainer grafis. Dan saat ini, hampir semua industri membutuhkan seorang grafis desainer. Terdapat 5 perusahaan identik dengan desainer grafis. Yang pertama yaitu desainer grafis branding konsultan. Yang kedua, desainer grafis di advertising. Yang ketiga, desainer grafis di perusahaan game. Yang keempat, desainer grafis di software house. Yang terakhir, desainer grafis di production house. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi.